Hai teman-teman, salam sehat untuk kita semua. Saya Maria Deteriani Miani dengan NIM 2107010099 dan teman saya. Perkenalkan, saya Beatrix Dada dengan NIM 2107010007. Kami berdua satu kelompok dalam menyelesaikan ujian tengah semester atau UTS dari mata kuliah Surveillance Kesehatan. Dan judul yang kami pilih di sini yaitu Deteksi Dini Penyakit Kanker Payudara di kalangan mahasiswi Universitas Nusa Cendana. Selamat menyaksikan. Sebelum saya menjelaskan tentang kanker payudara, maka saya akan menjelaskan pengertian dari surveillance. Jadi surveillance merupakan proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data kesehatan secara sistematis dan terus-menerus, serta diseminasi informasi yang tepat kepada pihak yang berkepentingan sehingga dapat diambil tindakan yang tepat atau penanggulangannya. Setelah itu saya masuk ke penjelasan tentang kanker payudara. Yang pertama, pengertian dari kanker payudara. Kanker payudara merupakan suatu jenis tumor ganas yang berkembang pada sel-sel payudara. Kanker ini dapat tumbuh jika terjadi pertumbuhan yang abnormal dari sel-sel pada payudara. Sel-sel tersebut kemudian membelah diri lebih cepat dari sel normal dan berakumulasi yang kemudian membentuk benjolan atau massa. Ada dua jenis kanker payudara, yaitu invasif dan non-invasif. Kanker payudara invasif terjadi ketika sel kanker telah menyebar ke bagian lain payudara. Sedangkan kanker payudara non-invasif merupakan kondisi sel kanker belum menyebar dari jaringan aslinya. Yang kedua yaitu penyebab kanker payudara. Kanker payudara terjadi akibat pertumbuhan abnormal dari sel-sel pada payudara. Pertumbuhan abnormal tersebut diduga disebabkan oleh mutasi gen yang diturunkan secara genetik. Poin yang ketiga, gejala kanker payudara yang bisa dialami oleh pengidapnya, yaitu yang pertama, benjolan atau pengerasan pada payudara yang berbeda dari jaringan sekitar. Yang kedua, darah keluar dari puting payudara. Yang kedua, kemerahan atau pembesaran pori-pori. Yang keempat, kulit payudara yang menyerupai kulit jeruk. Yang kelima, nyeri dan pembekakan pada payudara. Yang keenam, pengelupasan kulit sekitar puting payudara. Yang ketujuh, perubahan pada kulit payudara seperti cekungan. Yang kedelapan, perubahan ukuran, bentuk atau tampilan dari payudara. Yang kesembilan, benjolan atau pembengkakan di bawah ketiak. Yang keempat yaitu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang seperti yang pertama, mamogram atau foto payudara untuk mendeteksi kelainan pada payudara. Yang kedua, ultrasonografi atau USG payudara untuk menentukan benjolan payudara berupa massa padat atau kista yang berisi cairan. Ketiga, biopsi dengan pengambilan sampel jaringan untuk diperiksa di laboratorium dan menentukan sel yang diperiksa itu bersifat jinak atau ganas. Terakhir, menggunakan computerized tomography scan atau CT scan dan magnetic resonance imaging atau MRI untuk menentukan ukuran serta penyebaran dari kanker payudara. Poin yang kelima, faktor risiko yang diduga menjadi pemicu terjadinya kanker payudara, yaitu yang pertama, jenis kelamin wanita jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Kedua, belum pernah hamil sebelumnya. Ketiga, penggunaan alat kontrasepsi hormon dan terapi hormon setelah menopause. Yang keempat, pernah terpapar dengan radiasi. Yang kelima, kebiasaan merokok atau minum minuman beralkohol. Yang keenam, kelebihan berat badan dan obesitas. Poin yang keenam, pencegahan kanker payudara. Beberapa upaya pencegahan kanker payudara diantaranya yang pertama, berolahraga secara rutin. Kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, menyusui anak hingga berusia 2 tahun. Yang keempat, pemeriksaan rutin dan teliti dengan disadari. Yang kelima, pengelolaan stres yang baik. Yang keenam, pola makan gizi seimbang. Yang ketujuh, tidak merokok atau minum minuman beralkohol. Hai teman-teman, salam sehat untuk kita semua.
Baik, sebelumnya kita sudah mendengarkan penjelasan dari teman saya Beatrix mengenai surveillance dan juga penyakit kanker payudara, bagaimana penyebab serta gejala yang dialami ketika seseorang mengidap penyakit kanker payudara. Nah, karena penyakit kanker payudara ini merupakan salah satu penyakit yang bisa kita deteksi secara dini, maka kami memilih penyakit ini untuk dilakukan surveillance. Dan judul yang kami pilih yaitu Deteksi Dini Penyakit Kanker Payudara di Kalangan Mahasiswi Universitas Nusa Cendana. Nah, dalam kegiatan surveillance deteksi dini penyakit kanker payudara, tentunya kami mengikuti langkah-langkah dalam kegiatan surveillance, yaitu mulai dari yang pertama, pengumpulan data. Untuk pengumpulan data di sini, kami sudah membuat kuesioner secara online dalam bentuk Google Form dan kami sudah membagikan Google Form tersebut kepada beberapa mahasiswi Universitas Nusa Cendana. Dan kami mendapatkan 52 responden yang sudah mengisi kuesioner kami. Kemudian yang kedua untuk pengolahan data. Nah, di sini untuk pengolahan data mentah yang kami dapat dari responden yaitu dalam bentuk pernyataan yang kemudian kami ubah data pernyataan ini dalam bentuk angka yang mempermudah kami dalam membuat grafik atau diagram. Dan di sini saya dan teman Beatrix memilih tampilan akhir dari hasil data yang kami pilih yaitu dalam bentuk diagram lingkaran. Kemudian dari 52 jawaban responden yang telah kami olah datanya dalam bentuk lingkaran, kami mendapatkan data sebagai berikut. Dan saya akan menampilkan hasilnya di layar sebelah kiri saya. Mulai dari pernyataan yang pertama. Pernyataan pertama yaitu, tahukah Anda bahwa pemeriksaan payudara sendiri atau sadari merupakan salah satu cara dalam mendeteksi dini penyakit kanker payudara. Nah, teman-teman bisa lihat di layar, diagram di layar menunjukkan bahwa dari 52 responden, sebanyak 88,5% yang menjawab ya, atau sebanyak 46 orang dari 52 responden sudah mengetahui bahwa pemeriksaan payudara sendiri atau sadari merupakan salah satu cara dalam mendeteksi dini penyakit kanker payudara. Dan sebanyak 11,5% menjawab tidak, atau ada 6 orang dari 52 responden ini belum mengetahui bahwa pemeriksaan payudara sendiri merupakan salah satu cara dalam mendeteksi dini kanker payudara. Lalu kemudian kita masuk pada pernyataan yang kedua, yaitu saat ini terdapat benjolan atau munculnya benjolan pada payudara saya. Teman-teman bisa lihat pada diagram di samping, yaitu ada 94,2% yang menjawab tidak dan ada 5,8% yang menjawab ya. Nah, ini berarti ada 49 orang dari 52 responden yang terdapat benjolan atau munculnya benjolan pada payudaranya. Kemudian ada 3 orang dari 52 responden yang terdapat benjolan atau munculnya benjolan pada payudaranya. Kemudian kita masuk pada pernyataan yang ketiga, yaitu saat ini tekstur payudaranya berubah atau adanya perubahan bentuk payudara. Nah, teman-teman bisa lihat pada diagram di samping, ada 82,7% yang menjawab tidak dan ada 17,3% yang menjawab ya. Ini berarti ada 43 orang yang tekstur payudaranya tidak berubah atau tidak adanya perubahan bentuk pada payudaranya. Kemudian ada 9 orang dari 52 responden ini yang tekstur payudaranya berubah dan adanya perubahan bentuk pada payudaranya. Kemudian kita masuk pada pernyataan yang keempat, yaitu jika puting payudara saya ditekan akan keluar cairan berwarna kuning seperti nanah. Nah, teman-teman bisa lihat pada diagram di samping yang saya tampilkan, yaitu ada 96,2% yang menjawab tidak dan ada 3,8% yang menjawab ya. Ini berarti ada 50 orang dari 52 responden ini yang ketika puting payudaranya ditekan tidak mengeluarkan cairan berwarna kuning seperti nanah. Dan ada 2 orang dari 52 responden ini yang ketika puting payudaranya ditekan mengeluarkan cairan berwarna kuning seperti nanah. Kemudian kita masuk pada pernyataan yang kelima, yaitu saat ini terdapat benjolan di bawah ketiak saya. Nah, teman-teman bisa lihat pada diagram di samping, di situ bisa kita lihat bahwa ada 94,1% yang menjawab tidak dan ada 5,9% yang menjawab ya. Nah, ini berarti ada 48 orang dari 52 responden ini yang terdapat benjolan di bawah ketiaknya dan ada 3 orang dari 52 responden ini yang terdapat benjolan di bawah ketiaknya. Lalu kita masuk pada pernyataan yang keenam, yaitu saat ini jika puting payudara saya ditarik, kemudian ketika dilepaskan
tidak segera kembali ke bentuk normal, melainkan mengendor dan timbul rasa sakit. Nah, teman-teman bisa lihat pada diagram yang saya tampilkan di sebelah kiri saya. Di situ kita lihat ada 90,4% yang menjawab tidak dan ada 9,6% yang menjawab ya. Nah, ini berarti dari 52 responden, ada 47 orang yang jika puting payudaranya ditarik kemudian dilepaskan, segera kembali ke bentuk normal dan tidak mengendur dan tidak menimbulkan rasa sakit. Kemudian dari 52 responden, ada 5 orang yang jika puting payudaranya ditarik kemudian dilepaskan, itu tidak segera kembali ke bentuk normal, melainkan mengendor dan timbul rasa sakit. Kemudian kita masuk pada pernyataan yang ketujuh, yaitu saat ini bentuk puting payudara saya berubah dan ada rasa gatal, rasa seperti terbakar, dan puting seperti tertarik ke dalam. Nah, teman-teman bisa lihat pada diagram di samping, di mana ada 94,2% yang menjawab tidak, dan ada 5,8% yang menjawab ya. Ini berarti bahwa ada 49 orang dari 52 responden ini yang bentuk puting payudaranya tidak berubah dan tidak ada rasa gatal, tidak ada rasa seperti terbakar, dan putingnya tidak ada rasa seperti tertarik ke dalam. Dan ada 3 orang dari 52 responden ini yang bentuk puting payudaranya berubah dan ada rasa gatal, ada rasa seperti terbakar juga, dan puting payudaranya seperti tertarik ke dalam. Kemudian kita masuk pada pernyataan yang ke-8, yaitu saat ini puting payudara saya mengeluarkan cairan seperti darah. Teman-teman bisa lihat pada diagram yang saya tampilkan di samping. Di situ bisa kita lihat bahwa ada 94,2% yang menjawab tidak dan ada 5,8% yang menjawab ya. Ini berarti 49 orang dari 52 responden yang puting payudaranya mengeluarkan cairan seperti darah. Kemudian ada 5,8% atau 3 orang dari 52 responden ini yang puting payudaranya mengeluarkan cairan seperti darah. Kemudian kita masuk pada pernyataan yang ke-9, yaitu saat ini terdapat cekungan seperti lesung pipi pada payudara. Teman-teman bisa lihat pada diagram yang saya tampilkan. Di situ bisa kita lihat terdapat 88,5% yang menjawab tidak dan 11,5% yang menjawab ya. Ini berarti ada 46 orang dari 52 responden ini yang tidak terdapat cekungan seperti lesung pipi pada payudaranya, dan ada 6 orang dari 52 responden ini yang terdapat cekungan seperti lesung pipi pada payudaranya. Kemudian kita masuk pada pernyataan yang ke-10, yaitu saat ini area payudara saya membengkak dan berwarna merah. Teman-teman bisa lihat pada diagram yang saya tampilkan di samping, di mana di situ kita bisa lihat terdapat 94,2% yang menjawab tidak dan 5,8% yang menjawab ya. Ini berarti ada 49 orang yang saat ini area payudaranya tidak membengkak dan tidak berwarna merah, dan ada 3 orang dari 50 responden ini yang payudaranya membengkak dan berwarna merah. Kemudian kita masuk pada pernyataan yang ke-11, yaitu saat ini munculnya kerutan kecil seperti kulit jeruk pada payudara saya. Nah, teman-teman bisa lihat pada diagram yang saya tampilkan di samping. Di situ kita bisa lihat bahwa ada 86,5% yang menjawab tidak dan ada 13,5% yang menjawab ya. Ini berarti ada 45 orang dari 52 responden ini yang tidak munculnya kerutan seperti kulit jeruk pada area payudaranya, dan ada 7 orang dari 52 responden ini yang munculnya kerutan kecil seperti kulit jeruk pada area payudaranya. Nah, teman-teman, dari data-data yang sudah saya tampilkan tadi, dari data-data itu kita bisa melihat bahwa presentase akan tahu dan tidaknya tentang pemeriksaan payudara sendiri atau sadari di kalangan mahasiswi Universitas Nusa Cendana sudah cukup baik, dan dari 52 responden yang memberi jawaban, banyak mahasiswi yang tidak mengalami gejala kanker payudara. Tentunya ini sudah cukup baik, meskipun memang sudah ada mahasiswi yang mengalami gejala kanker payudara. Namun data-data yang telah kami berikan ini tidak bisa mewakili secara keseluruhan, karena masih sedikitnya responden yang bersedia mengisi kuesioner kami. Dari informasi tersebut tentunya diharapkan adanya umpan balik atau respon berupa rekomendasi yang disampaikan. Dan rekomendasi yang kami sarankan di sini yaitu
teruslah melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari ya, maksimal 2 kali dalam sebulan. Dan ketika kita mengalami gejala-gejala seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, segeralah pergi ke pelayanan kesehatan atau pergi ke dokter untuk segera ditindaklanjuti dan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik, sekian video dari kami. Untuk kekurangan dan suara-suara yang mengganggu kami mohon maaf. Dan kami ucapkan limpah terima kasih. Salam sehat.